Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku. Teman-teman, di video kali ini aku bakalan share apa aja sih yang harus kita persiapkan kalau kita mau praktik ke rumah sakit. Apalagi praktik ke rumah sakit ini adalah praktik pertama yang akan kita lalui. Jadi pada kesempatan kali ini atau pada kali pertama kalian praktik ke rumah sakit, jangan pernah kalian melewatkan hal-hal ini karena hal-hal ini sangat penting untuk bisa kalian lakukan dan persiapkan. Oke, untuk tahu apa aja kalian tonton videonya sampai selesai. Nah oke teman-teman, tanpa berlama-lama kita langsung aja. Karena aku nggak ngerekam secara real praktik di rumah sakit kemarin, karena yang aku pengen fokus di sana. Aku pengen ngelaksanain tugas-tugas aku dengan benar gitu. Dan aku nggak mau cari masalah dengan cara aku video-video ataupun apalah yang akhirnya buat aku lalai ataupun merugikan aku ataupun orang lain juga. Jadi di sini aku mau share secara verbal aja hal-hal yang udah aku lalui selama melaksanakan praktik pertama keperawatan dasar di rumah sakit kemarin. Nah, jadi teman-teman, untuk tips yang pertama atau persiapan besar yang harus kalian lakukan ketika kalian akan ke rumah sakit, untuk yang pertama kalinya, yang pertama kalian wajib banget bed rest ataupun ya istirahat gitu 2 minggu ataupun 1 minggu sebelum kalian melaksanakan praktik di rumah sakit. Kenapa? Karena yang aku lalui seminggu ketika mendekati praktik, aku malah sibuk berkegiatan di luar kota dan aku pulang setibanya di sini aku malah sibuk banget gitu mempersiapkan hal-hal berkas-berkas yang harus aku lengkapi ketika aku akan ke rumah sakit. Dan tanpa diduga-duga ternyata hari pertama ketika aku pembekalan di rumah sakit, ternyata aku malah menggigil sakit gitu. Aku malah meriang dan sampai di subuhnya itu aku keesokan harinya tuh aku ke bagian dinas pagi karena kebetulan untuk hari pertama aku di RS itu tuh nggak langsung dinas, tapi kita ada pembekalan dulu dari rumah sakit. Dan kebetulan di hari kedua aku dapet dinas pagi gitu. Nah di malam itu panas aku tinggi banget gitu, sampai aku besok kan dinas pagi gitu, gimana ini, masa mau izin gitu. Dan ya aku usahain, ternyata sembuh juga gitu, minum obat dan aku maksain aja gitu buat ke rumah sakit karena nggak mau gitu untuk mengganti. Karena yang harus diketahui ketika kita izin sakit khususnya kita harus mengganti di akhir ke rumah sakit gitu. Nah kalau misalkan kita izin, kita harus menggantinya 2 gitu, jadi 2 hari gitu. Kalau sakit ya sesuai sakitnya aja berapa hari gitu. Tapi kebetulan aku bisa gitu maksain dan tamat sampai jam 2 siang. Nah yang pertama berarti kalian harus jaga kesehatan dan banyak istirahat. Dan yang kedua, kalian harus mempersiapkan berkas apa aja sih. Nah, yang harus kalian ketahui bahwa ketika mendekati PKK, nah kalau di rumah sakit aku disebutnya PKK, praktik ke rumah sakit itu disebutnya. Nanti kalian akan ada pertemuan dulu sama dosen-dosen, baik online ataupun offline. Kebetulan kemarin aku dilaksanakan secara online. Nah, di sana bakalan diarahin tentang rumah sakit mana kita kebagiannya. Jadi di mana kita akan praktik, rumah sakit mana yang akan kita tempati, terus kelompok berapa sih kita, terus siapa aja sih anggotanya, terus dosen pembimbing dari kampus siapa sih gitu. Terus kita dikasih tahu ruangan mana yang akan kita tempatin dan jadwal dinas kita gitu untuk si pagi si malamnya nanti bakal dibilangin di sana. Selain itu di sana juga pada pembekalan itu kalian bakal dikasih buku panduan dan juga logbook. Nah, untuk buku panduan itu sendiri akan berisi tentang apa aja capaian-capaian yang harus kalian lakukan selama di rumah sakit itu. Selanjutnya akan ada panduan atau format ASKEP, asuhan keperawatan, yang harus kalian buat di rumah sakit nanti. Jadi ada buku panduannya di sana. Kalian harus berpacuan ke sana gitu. Selanjutnya di sana juga ada apa lagi ya? LP, dan ya masih banyak lah, pokoknya ada jadwal kalian dinas juga di sana. Jadi ada ya buku panduannya tentang hak
dan kewajiban kita sebagai mahasiswa praktik yang apa aja yang harus kita lakukan gitu. Karena buku panduan itu memang sudah dicocokkan antara kampus dan juga rumah sakit gitu. Jadi hasil rapat mereka berdua lah. Jadi kita sebagai mahasiswa praktik harus menyesuaikan dengan buku panduan itu gitu. Nah, yang kedua itu kan logbook. Logbooknya itu harus kita print. Nah, logbook itu bakalan diisi dengan kegiatan-kegiatan atau tindakan apa aja yang udah kita lakukan selama di rumah sakit itu, sesuai dengan hari, tanggal, dan juga shift kita gitu. Jadi, karena nggak mungkin kita nyatet secara langsung, biasanya aku bawa buku kecil buat catet, misalkan di jam sekian, aku berbed di jam sekian, aku ke depot obat di jam sekian, aku ganti infus misalkan. Nah, nanti teh sama kalian dipindahin ke logbook itu gitu. Nah, itu teh bakalan dimintain tanda tangan si A-nya juga. Kalian bakalan disuruh ngeprint foto juga buat name tag, biasanya 2x3. Kalau aku yang kemarin terus dikasih gantungan gitu kan yang warna putih. Nah, jadi gitu deh buat persiapan nomor 2. Nah, selanjutnya kalau berkas-berkas udah siap, kayak buku panduan dan juga logbook udah kalian print, foto udah kalian cetak, dan selanjutnya kalian harus mempersiapkan APD yang harus kita punya sendiri gitu. Meskipun di rumah sakit ada, tapi kita sebagai mahasiswa praktik jangan pernah mengharapkan atau mengandalkan hal-hal itu di rumah sakit. Ya, intinya kita harus inisiatif sendirilah, harus prepare sendiri gitu. Kayak yang harus kita siapkan, kayak sarung tangan, handscoon, terus kita harus bawa masker, harus bawa hand sanitizer, pulpen, buku. Kita harus persiapkan semuanya, jangan ngandelin yang ada di rumah sakit gitu, karena kita nggak pernah tahu gitu lingkungan kerja kita kayak gimana. Tapi alhamdulillahnya ketika kemarin aku PKK, kakak-kakak seniornya memang baik-baik banget. Waktu pertama-pertama memang aku bawa tuh punya sendiri, mau handscoon kayak mau masker kayak gitu. Tapi lama-kelamaan aku pernah kelupaan gak bawa handscoon tuh di saku baju, dan kebetulan kakaknya bilang nggak apa-apa Neng, ambil aja yang di sini gitu. Nah, intinya kita sebelum kita dikasih gitu kesempatan ataupun hak buat ngambil di sana, ya kita sebagai orang baru di sana harus mempersiapkan dulu dong. Nah, jadi poin ketiga, kalian harus mempersiapkan atau membawa di tas dan juga saku baju kalian itu selalu ketika tindakan tuh masker mah dipakai kan sama kita pasti, dan yang penting itu handscoon, karena mahasiswa praktek itu harus safety ya, harus apa-apa pakai handscoon gitu. Kita juga nggak tahu gitu apa aja yang bakal mencelakakan kita, jadi harus pakai handscoon. Nah, udah 3 poin nih. Jadi terus poin keempat mungkin lebih ke skill atau pengetahuan kita secara teori itu bakal diimplementasikan di sana. Kayak kemarin aku pertama tuh disuruh ganti cairan infus karena kebetulan habis. Kayak hal yang sederhana, tapi ketika kita praktekkan ke pasiennya langsung tuh kayak takut banget. Dan kalian tahu nggak sih, orang pertama yang aku ganti cairan infusnya tuh ternyata si ibunya tuh apa tuh, pensiunan dari perawat gitu. Jadi kayak kita sebagai, meskipun kita mahasiswa, setidaknya kita harus udah paham lah dengan tugas kita gitu. Jangan sampai kita melengak-melengok, nggak tahu apa-apa, dan ya intinya kita harus menguasai panggung kita ketika kita praktik di rumah sakit gitu. Kayak yang sederhana tapi takut juga gitu. Apalagi yang kita hadapin itu orang-orang kesehatan senior gitu. Untung ibunya baik, mau ngajarin, terus mau sabar. Dia tahu kalau aku sama teman-teman aku itu adalah mahasiswa praktik. Dan selanjutnya itu di hari-hari berikutnya aku udah mulai ganti popok, aku mulai skin test ke pasien. Terus sebelum tindakan kakaknya nanya dulu udah pernah skin test atau belum, gimana teknik skin test, berapa derajat untuk skin test. Jadi sebelum kita dibiarin atau kita ya ngelakuin tindakan itu, kakaknya juga ngetes kita secara teorinya dulu udah paham atau belum. Nah, kalau kita udah paham, insya Allah mereka juga bakalan ngebimbing kita dan ngebolehin kita buat ngelakuin tindakan itu gitu. Dan alhamdulillahnya aku bisa
Selanjutnya tuh di hari-hari selanjutnya setiap pagi, kalau si pagi itu aku per bed keliling nawarin buat ganti spray. Kalau kalau harusnya semua ganti spray setiap pagi, tapi kalau ada beberapa pasien yang nggak usah neng, nanti aja. Jadi kita jangan paksa mereka, dan ya udah gitu, ya udah bu, nanti kalau mau ganti boleh di bel aja ya, kayak gitu. Terus kalau misalkan ada yang tidur, kita tuh kalau meskipun kita tugasnya lagi per bed, jangan sampai kita tuh ngebangunin mereka, ibu bangun dulu mau per bed, nggak boleh gitu. Kita biarin aja dulu, tapi kita catat, oh ini belum ditawarin, nanti kita datang lagi gitu. Jadi biarin dulu gitu pasiennya tidur, jangan diganggu, jangan dibangunin gitu. Nah, terus selanjutnya itu biasanya ada pasien yang bed rest atau istirahat, dan ya mereka nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kita tuh harus tahu, kalian tahu nggak sih teknik yang kalau per bed itu, kalau orang yang bed rest atau orang yang stroke tuh kan mereka nggak bisa angkat-angkat badan ya, apalagi duduk. Kita tuh harus bisa gitu, gimana caranya ngerapihin spray itu gitu, ngerapihin linen itu. Kayak dari sebelah kiri dulu mereka miring dan dirapihin kayak gitu-gitu. Kita tuh harus tahu gitu, harus paham, harus menguasai lingkungan kita, menguasai tugas-tugas kita gitu. Jadi kita nggak gaptek lah ibaratnya ketika di rumah sakit tuh. Nah, kalau udah selesai semuanya di jam 10-an, aku keliling lagi sama temenku itu buat di TV, kayak cek tekanan darah, nadi, respirasi, suhu, dan SpO2. Buat dicatat, dan nggak lupa kita catat juga, misalkan bapak ibu sekarang tensi dulu ya, misalkan gimana keadaannya sekarang, keluhannya apa. Nah, untuk keluhannya itu sendiri kalian catat deh di buku itu, karena itu bakal dimintain sama kakak perawatnya di sana gitu, buat laporan pagi atau ya cek mereka di pagi hari gitu. Dan kalau udah beres keliling, biasanya nanti bukunya dikasih, kita beresin alat TV-nya, dan kita biasanya bisa lah duduk-duduk dulu, terus kita nggak lupa cuci tangan. Terus nanti biasanya disuruh ke DO itu singkatan dari depot obat. Kita ke depot obat, ambil obat, terus kita biasanya, aku tuh disuruh buat mintain tulisin resep ke IGD atau ke dokter jaga. Terus aku ke CSSD. CSSD itu kalau di aku itu tempat-tempat yang tempat buat penyimpanan alat steril. Nah, biasanya ke sana. Terus mana lagi ya? Biasanya bukain ampul, oplos obat, ganti cairan infus sesuai dengan kebutuhan RL, NaCl ataupun apapun itu disesuaikan. Terus kayak ngebenerin impusan macet atau nge-up impus. Terus ya banyak lah yang dikerjain, salah satunya yang aku bilang tadi. Terus aku sempat kemarin karena keperawatan dasar capaiannya kan ada ya, itunya capaiannya harus apa aja. Kebetulan kemarin ada pasien yang komplikasi, dia stroke dan gak bisa ngapa-ngapain. Aku sempet oral hygiene, dan sumpah gak mudah banget gitu untuk yang pertama kali ngelaksanin oral hygiene ya, tapi dijalanin aja. Terus aku juga sempat masukin obat supo ke pasien. Terus aku ngebenerin posisi-posisi pasien karena ada dekubitus di tubuhnya. Ya banyak deh pokoknya, kayak nyuapin pasien. Terus ya banyak lah gitu ketika kita praktik di rumah sakit. Dan tentunya kita ketika praktik di rumah sakit itu jangan kosong-kosong banget. Intinya teori selama ini yang dipelajari harus kita bawa, harus kita implementasikan di sana, karena itu berguna banget. Aku juga sempat pasang oksigen nasal kanul, berapa liter aku pasang di 2 liter per menit. Terus aku juga sempat lihat yang GP karena udah operasi usus buntu. Karena ketika ke pengalaman aku pribadi, ketika aku belum pernah berpengalaman, mereka tuh sebagai kakak senior tuh ngasih tahu dulu gitu, gini. Nah, kalau misalkan kita udah diajarin, insya Allah mereka juga ngasih gitu ke kita buat nyoba
ngelakuin tindakan itu gitu. Jadi nggak sembarangan, kita juga harus punya skillnya dulu, kita harus juga bisa, karena kita memang praktik, tapi pasien kan bukan buat percobaan ya kalau di rumah sakit itu. Ya intinya kita kalau di rumah sakit itu harus fokus, harus on terus lah, si mata, telinga ketika dipanggil harus langsung, ketika kita ngelihat sesuatu kita harus langsung lakuin itu. Jangan banyak ngelamun, jangan banyak nguap, jangan banyak malaweng kalau bahasa Sundanya tuh. Ya kita fokus lah gitu sama sekitar kita. Sumpah, tapi pengalaman aku biasanya aku yang ngantukan, tapi ketika di rumah sakit tuh aku on banget gitu. Gak pernah aku nguap gitu, kayak apalagi di hari-hari pertama aku dinas, kayak aku tuh kayak siap banget gitu, sigap ketika dipanggil. Iya, kesana kesini langsung pergi. Jadi kita tuh harus mempersiapkan otak kita siap dan on gitu buat dipanggil ataupun disuruh kemana-mana, itu kita harus siap, harus fokus. Biar apa? Biar meminimalisir kesalahan yang akan kita buat. Dan alhamdulillah 15 hari aku praktik keperawatan dasar di rumah sakit buat pertama kalinya sebagai mahasiswa keperawatan, berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Aku punya lingkungan yang baik, yang suportif, yang ngajarin banget, yang ngebimbing banget. Terus kakak tingkatnya, kakak perawat seniornya juga pada baik-baik, pada ngajarin. Teman kelompok aku juga baik banget gitu. Dan pasien-pasien yang aku juga ketemuin, mereka baik karena ya mungkin mereka merasa juga dapat pelayanan yang baik juga dari aku ataupun temanku ataupun apalagi perawat senior di sana. Dan intinya untuk kesan PKK Kepdas ini, aku senang, kesan yang baik. Semoga di praktik-praktik selanjutnya aku bakalan dapat lingkungan yang jauh lebih baik lagi, dan aku bakal mampu ngejalaninnya dengan baik dan happy. Dan ya yang terakhir, untuk askep yang aku buat kemarin itu disuruh bikin 2 LP, 2 askep. Untuk LP-nya itu diketik, dan untuk askepnya itu ditulis. Format askep udah ada di buku panduan, dan harus selesai sebelum ya pas kita habis dinas di rumah sakit sih. Kita harus konsul, harus hafal LP yang kita buat tentang apa, pengertiannya apa, tanda gejalanya apa, etiologinya bagaimana, terus komplikasinya bagaimana, terus diagnosa yang mungkin akan muncul untuk penyakit itu apa. Kita harus tahu gitu. Dan kebetulan kemarin aku dapat pasien atau dapat askep dengan kebutuhan cairan dan elektrolit. Untuk askep yang kedua dan askep yang pertama aku bikin askep tentang gangguan kebutuhan nyaman dan nyeri. Gangguan kebutuhan nyaman nyeri gitu. Alhamdulillah aku yang gak ada basic banget di keperawatan, tapi ketika terjun di rumah sakit dan aku sangat mendalami peran aku di sana, alhamdulillahirobbilalamin, aku bisa menjalani itu dengan baik, dan aku juga bisa menyelesaikan aspek itu dengan baik juga. Nah mungkin itu aja yang bisa aku share di sini, karena aku juga udah lumayan lupa untuk detail-detailnya, tapi secara garis besar kayak gitulah gambaran ketika kita ke rumah sakit. Untuk kurang-kurangnya aku mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Semoga ini bermanfaat dan bisa menjadi gambaran buat kalian yang mau praktik rumah sakit untuk pertama kalinya. Kalau ada pertanyaan boleh kalian tanyakan di kolom komentar. Aku pamit. Jangan lupa follow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.